busyra mukmin. Jadi ketika orang berbuat baik, ya, kita suka ke masjid, kita suka bantuin orang, bantuin apa-apa, tuh belajar, orang bilang baik, ada masya Allah tuh anak taat kepada Allah Taala, ada masya Allah memang tangannya murah. Ya. Udah deh, susah nyari orang kayak dia zaman sekarang, saya seperti itu. Itu kata Nabi Muhammad, tilka ajil busyra mukmin. Itu dikatakan kabar gembira yang Allah berikan kepada orang yang beriman duluan sebelum masuk surga. Allah mengatakan lahumul busyra fil hayatid dunya, ya, wa fil akhirah. Buat mereka yang suka berbuat baik ada kabar gembira. Al busyra fil hayatid kehidupannya dapat tuh. Aduh masya Allah cukup baik orang ini. Walaupun ada orang mengatakan ria, tapi orang banyak puji. Itu namanya kabar gembira duluan di dunia sebelum masuk akhirat. Ya otomatis Allah yang nilai masalah hati, kita nggak bisa ria tuh, itu ente yang bilang. Maka kata Nabi Muhammad, tingkat tertinggi iman itu husnul billah wa husnul bi ibadah. Husnul sama Allah dan husnul sama hamba. Ketika orang kena musibah kayak sekarang, yang musibah itu orang buat beriman. Tapi bala buat bukan orang beriman. Kalau musibah buat orang beriman. Ya. Makanya yang mengatakan ajib tuh aku heran nih. 10 orang urusan orang mukmin. Ketika ada nikmat dia bersyukur, baik buat dia. Ketika ada musibah dia sabar. Baik buat bala musibah Nabi Muhammad. Baik buat dia. Tapi kalau kenapa? Untuk menunjukkan hada dia orang buat iman. Karena Allah sudah akan mengatakan ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah ada orang kira itu ketika dia beriman terus ditinggalkan kali diuji sama Allah Taala? Cuman kita minta suruh Nabi Muhammad mengatakan Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya. Minta afiat, selamat deh. Kalau dapat ujian yang enteng aja kalau bahasa kita. Kalau bahasanya yang mesti jatuh bisa patah, cuma jatuh lecet doang, gitu tuh namanya. Ya. Tetap takdirnya mesti jatuh. Tapi kayak kemarin, yang tadi apa kemarin, yang mobil jatuh dari tingkat 2. Mobil orang baru mobil loncat ke bawah dari tingkat 2. Cuman lecet doang. Cuman lecet, luka ringan coba. Tuh mobil ringsek, orangnya enggak apa-apa. Ini namanya dapat ujian ringan. Mesti jatuh ya. Cuman apa? Ringan. Seperti itu tadi, ya. Buat dia, buat orang balak ini, mesti ganti mobil, mesti ini. Tapi itu sama. Cuma luka-luka doang, masih bisa ibadah sama Allah Taala. Walaupun dikasih ujian tadi, ya. Mungkin nyari duit buat ganti mobil susah dan sebagainya. Ya seperti itu. Jadi itu yang dikatakan busyra ajil. Ialah apa? Kemudian contoh lagi ujian ini kalau bala buat orang kafir tadi, buat orang munafik, bala itu buat Abu Yusuf pusing dia. Ya. Kalau adab jangan ditanya. Kalau udah adab berarti orang sudah meninggalkan agama Allah. Karena Nabi mengatakan idza zalat sunnati fantazir bala wal adab. Kalau sudah hilang agama saya, sunnah peraturan agama saya itu, tungguin bala sama adab, pasti jadi bala sama adab yang dulu. Contohnya apa? Nih, kalau di kita di Indonesia, hampir seluruh dunia kan, bala ini bukan musibah ini. Adab bisa, tapi buat orang mukmin musibah, karena al bala yaum kan, bala itu soleh. Seperti itu dia. Ini kena semua. Kok bisa semuanya? Kita lihat kan Nabi bilang kalau hilang sunnah itu tungguin pada waktu. Tahun lalu ketika Jakarta diresmikan, kota Jakarta kita bikin selalu 6 titik dalam merayakan tahun baru. Ngomong tanggal 1, tanggal 17 disiram di Jakarta doang disiram habis. Yang lain enggak ada. Kemarin tanggal 23 Juli ulama berhasil menghapus kepres tentang masalah khamar. Ya, ada berisik. Udah nggak boleh khamar disebar luaskan di sebar tempat.
bulan Desember nongol lagi. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Akhir Desember keluar tuh perpres. Peraturan Presiden dibolehkan jual khamar di tempat dengan daya ringan tadi. 5% kan. Di mana aja ada, di luar semuanya ada. Di seluruh Indonesia dibolehkan. Dikirim sama apa? Seluruh Indonesia dibuat barang belum habis. Kenapa? Nama izazalat sunnati fantazil bala wala. Kalau sudah hilang itu anak punya sistem, tungguin bala. Orang itu, apalagi kita ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa Allah siapa yang punya agamanya? Cuman kita muslimin ya. Syariat Islam. Seperti itu. Cuma dihilangin satu, peraturan agama dihilangin, tungguin dia habis. Lagi mau ditambahin sama Ahok nih. Perzinahan mau diapa? Mau dilegalkan. Ya gimana coba? Tambah lagi jangan deh. Belum mau keruk begitu apa namanya? Kali atau bikin warung, tapi tetap ada bahkan lebih gede mungkin turunnya. Kenapa? Kan tadi syariat dihilangin. Mungkin lebih gede Allah yang lebih tahu kan. Belum melanggar. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu do'inal ladina kafaru min bani Israel alaihi saya Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Bisa makan ya kalau Allah mengatakan Allah melaknat kaum Bani Israel pada zaman Daud wa Isa bin Maryam. Kenapa? Dzalika bima asaw, karena mereka bermaksiat bahkan berlebihan, menantang kalau bahasa kita. Itu nantang Islam itu. Bahkan apa? Ulamanya la yatanahawna 'an munkarin. Enggak mau tahu, enggak saling melarang kemungkaran. Ada enggak yang protes perpres keluar? Ada yang memprotes. Bahkan Allah lupakan kunut nazilah pun tidak ada keluar dari MUI. Kemana itu? Kemana Menteri Agama? Kemana bahkan ulama? Hilang. Balak segini besar, tidak ada yang menyuruh kunut nazilah, tidak ada. Lah MUI-nya, walau Menteri Agamanya, bahkan habaib pun hilang, kayak dilupakan sama Allah Ta'ala. Bagaimana? Ada nggak yang suruh kita kunut nazilah? Ini kan kena seluruh Indonesia nih. Banjir, gunung meletus, yang longsor. Ya. Sedangkan apa? Di Manokwari, kota Injil, ketika protes keluar, mereka mengatakan bupatinya, kami ini kota Injil. Kami tidak mau Injil terhina gara-gara masuk khamar. Tidak masuk khamar. Di tempat Injil bisa kita orang muslimin khamar di mana aja. Kata Habib, kita cari kenapa? Karena yang punya perusahaan khamar siapa? Orang kafir. Ya, Cina ya. Yang punya Carrefour dia juga, yang punya diskotik dia juga, udah macam asalnya dia juga. Jadi nguntungin siapa namanya? Nguntungin orang kufar ya. Siapa yang menguntungkan orang kafir sama dia sama orang kafir. Ya. Jadi satu model. Asyarik ma'amul yusyarik ma'am dikatakan. Satu model sama kayak orang kafir. Cuman masih Islam aja dia, tapi sama model sama kayak gitu. Dihantam nih kita. Seluruhnya Indonesia dihantam. Wala dia minta pengajian. Coba bayangin. Mungkin ada yang sedikit-sedikit kampung berkejerit. Kan nggak ada. Ada yang nggak ada dilupain sama Allah Taala. Kita bayangin coba. Serem banget. Jadi kita nggak sempurna sendirian. Ya Allah betulkan nih pemimpin kami. Angkat nih azab bala di sini. Ya seperti itu. Allah kalau sudah marah habis itu. Mau bilang apa ini? Ya kan yang berlebihan kita berlebihan sama kayak Nabi Nuh modelnya. Ya, disiram apa namanya? Air, disiram angin, belum kayak Nabi Allah Shu'aib sama Daud itu. Ya, diputar apa namanya? Gempa semua di mana-mana. Jadi seperti masalah bagi kita ini. Ya. Bahkan kata Nabi nanti di zaman itu orang berbuat baik, kasih yang baik disalahkan. Dan termasuk tanda-tanda kiamat itu orang banyak cuma ibadat doang. Pagi ini nggak ada. Yang belajar sedikit, cuma dikit ibadat. Tidak ada seperti itu. Bahkan khatamnya apa yang berbicara itu anak-anak muda sebiadikum katanya. Jadi yang jadi khatibah pidato itu yang muda-muda memang benar itu. Sekarang kan para muda semua rata-rata. Kadang-kadang yang baru sedikit tahu agamanya cuma nyari ahli pidato doang sekarang. Jadi orang sekarang yang banyak ngomongnya ahli pidato. Dikir-dikir aja udah selesai. Ini masalah. Ya. Dan kalau
kalau orang berbuat baik dibilang riya. Padahal itu tilka ajrun busyra al mukmin. Padahal itu kabar gembira buat orang mukmin. Allah mengatakan lahul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya seperti itu. Kemudian bab nomor 1 itu tahrimun nazar ila al-mar'ati ajnabiyyah wal amradul hasan dan ghairi haji syar'iyyah. Ini bab tentang diharapkan dilarang ya memandang dengan syahwat kepada perempuan ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an qul mu'minina yaghuddu min absarihim. Surah An-Nur itu panjang satu ayat tentang masalah apa namanya agar tidak memandang yang bukan aurat atau muhrimnya ya. Sudut torok matanya. Kemudian Allah mengatakan lagi inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati ya. Itu semuanya nanti ditanggungjawabkan sama Allah Taala, ditanya. Ya. Bahkan Allah mengatakan yang mengkhairat ayun, Allah mengetahui apa yang tersembunyi dari mata kita sebagai penyintir keliling kalau bahasa kita itu. Khairat ayun namanya. Dalam melihat soal kita begitu keliling soal. Ya. Duduk, lihat ada paha terbuka, bagian tengok sedikit kan. Itu khairat ayun namanya itu. Ya. Wa ma tukhfis sudur. Apa yang tersembunyi dalam sini Allah tahu. Ya. Seperti itu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu yuraqibul amal. Labil mirsad selalu menjaga amal seseorang, baik dari sendirinya, di depan orang semua dijaga seperti Allah menuliskan. Maka di hadis pertama dikatakan dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala ibni Adam nasibuhu min az-zina mudrikun dari kalam muhala al-ainan zinahum an-nazar wal udhunan zinahum al-istima' wal lisan zinahul kalam wal yad zinahul batas wal rajul zinahul khutab wal qalbu yahwa yatamanna wa yusaddiq dzalika al-faraj aw yukadzibu muttafaqun alaih. Jadi Bukhari Muslim dan ini riwayat dari Muslim dituliskan buat anak Adam bagian dia dari perbuatan zina. Ini buat zina banyak nih. Dan itulah muhalah pasti teman dituliskan tetap semuanya. Pertama, ainani. Dua mata zinanya itu memandang. Ya, maksiatnya memandang yang bukan real. Ya, dilihat itu cakap amat. Coba menunggu kayak gitu. Sibak. Pokoknya bagus tuh. Ya. Tadi kita baca kita buat terakhir. Nabi memerintahkan perempuan itu lebih afdal sholatnya di rumah. Tempat sholatnya lebih bagus daripada kamar. Kamarnya lebih bagus dari rumahnya. Rumahnya lebih bagus dari masjidnya. Dan masjidnya itu lebih bagus daripada sholat di masjid aneh, kata Nabi Muhammad. Berarti ini anjuran perempuan sholatnya di rumah. Coba bayangin, lebih bagus masjid dia daripada masjid saya. Padahal masjid Nabi Muhammad 1000 kali lipat. Buat siapa itu? Buat orang laki. Tapi Nabi mengatakan jangan kamu larang perempuan kamu itu datang ke masjid. Tapi yang paling bagus sholatnya adalah di rumah. Itu buat orang perempuan. Makanya bini Nabi Muhammad nggak ada yang sholat di masjid. Ya. Walaupun rumahnya di daerah kayak masjid sini belum ada daerah di depan. Soalnya itu juga yang masjid laki. Tapi boleh. Karena itu kata lebih baik, boleh nggak berarti? Boleh. Ya. Tapi abdalnya di rumah. Kenapa kata Nabi Muhammad? Karena orang perempuan ketika keluar ditempel sama siapa? Ya, gitu dikatakan tadi. Ditempel dia. Ya. Sehingga nanti macam-macam juga keluar boleh tapi apabila aman fitnah. Kadang-kadang masjid kalau dalam kota itu masih untuk kayak terawih kan di rumah ya. Tapi di masjid kalau di rumah nggak terawih nggak apa-apa. Tapi jangan kalau kita pokoknya apa mau ngapain ente? Ini bahasa kita. Buat laki boleh begitu lagi datang kalau bendanya makan enak. Adem enak. Laki itu lagi pegal dulu berani bilang girang tuh. Kalau dia ketawa alhamdulillah senang banget.